kayak gitu kan, ketakutan banget kan. Kenapa gitu. Udah kita berdua nih nyamperin ke kamar mandi nih, buka pintu, itu nggak ada orang. Cewek duduk di dadanya dia sambil nyekek dia rambutnya si cewek itu tuh nutupin mata dia sambil ketawa-tawa gitu, ketawa gitu. Dia cerita kayak gitu. Selamat malam. Saya Bagus Sonja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan di batas dimensi mereka. Di kesempatan kali ini, gue udah duduk dengan seorang narasumber yang dimana beliau akan menceritakan pengalamannya tinggal di kontrakan angker di Jakarta Pusat, guys. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kenalan dengan narasumbernya. Bang Rizky, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Sekarang sibuknya ngapain nih, Bang? Kerja ya? Iya. Nih denger-denger nih, Bang, Abang tuh punya pengalaman tinggal di kontrakan berhantu 20 tahun yang lalu nih, Bang. Iya. Dan itu Abang tinggal selama 5 tahun, Bang. 5 tahun. Itu boleh dikasih tahu nggak, Bang? Garis besar ceritanya tuh kayak gimana, Bang? Garis besarnya? Garis besarnya ya kisi-kisinya aja, jangan langsung intinya. Iya, rumah itu di dekat pohon besar. Dan katanya di dalam rumah itu bekas sumur tua. Asumsi dari warga-warga di sekitar, dulu ada yang bunuh diri di dekat pohon itu. Dan tempat jin buang anak di sumur itu. Oke, Bang. Tahan dulu ceritanya, Bang. Nah, untuk teman-teman, untuk kalian yang ingin mendukung channel Batas Gaib, kalian bisa tinggal like, komen, dan juga subscribe channel ini. Atau kalian bisa langsung follow ke sosial media kita di @batasgaibofficial, ada di Instagram dan TikTok. Kenapa? Karena dukungan kalian sangat-sangat membantu kita dan akan membuat kita lebih semangat lagi dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip ceritanya, kali ini bakal mantep banget ceritanya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, kita nyalakan dulu dupanya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke, Bang Rizky, gimana tuh ceritanya? Ceritain, Bang, dari awal, Bang. Awalnya gue pindah sama nyokap di situ tahun 2003 akhir. 2003? Iya, 2003 akhir. Dimana waktu itu gue masih SMP. Jadi setuju nggak setuju ya itu pilihan nyokap pindah ke situ. Rumah itu semi permanen, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu bagus juga. Jadi karena pilihan nyokap itu rumah murah, harga jauh dari pasaran harga tahunan. Okay. Jadi hari itu gue pindah, gue yang buka pintu. Habis buka pintu itu kayak disambut angin gitu dalam rumah. Dari dalam rumah gitu. Keluar, anginnya ngembus gitu. Gue ngerasa kayak beda dari rumah itu kan. Aneh juga sih. Pas buka pintu, itu rumah kotor banget sih. Mungkin udah lama gak ditempatin ya. Gue bersih-bersih. Nyokap juga. Nyokap di bagian luar, gue bagian dalam bersih-bersih. Jadi gak sengaja gue dengar tuh Pak RT datang nyamperin nyokap. Oke, Bang, gue potong dulu sedikit, Bang. Lu pindah ke rumah itu berarti berapa orang, Bang? Wah, gue sama nyokap gue sama kakak gue. Oh, bertiga? Iya, bertiga aja. Oke. Jadi waktu itu kakak gue cuma bantuin nyokap aja di luar.
Jadi nggak sengaja gue dengar obrolan nyokap sama Pak RT lah dari dalam. Ya biasalah orang pindahan ya pasti ada Pak RT-nya pengen tahu lah ya kan. Benar. Jadi dari dalam obrolannya itu Pak RT ngomong, ibu yakin mau tinggal di sini? Kayak mencemaskan. Iya. Iya, mencemaskan. Kenapa harus pindah ke sini gitu? Ya berbagai alasan lah nyokap bilang. Terus Pak RT ngomong, orang yang tinggal di sini dulu nggak pernah betah. Paling ya 2 minggu, paling lama ya nggak tahu sebulan gitu, gak ada yang betah gitu. Nyokap kepo lah kan, kenapa emangnya? Ya angker katanya, serem. Oh ya udah, nyokap nggak terlalu ambil pusing, cuma ya nyokap nggak terlalu aware ke mistis-mistis gitu lah ya kan. Iya. Ya udah, singkat cerita udah beres semua sampai sore. Malamnya gue makan di ruang depan di TV, nonton TV, makan. Jadi gimana ya, rumahnya itu ruang depan, ruang tengah, kamar 1, dapur, kamar mandi. Jadi ini jalan langsung aja ngeblong gitu. Oke. Iya, langsung ngeblong. Lorong gitu ya? Iya, ngeblong aja kelihatan ke dapur, ke pintu kamar mandi. Jadi gue makan di depan ini kelihatan ke sono, ke dapur gitu. Makan itu kayak sekelebat lewat sep aja, cepet gitu, putih, cepet. Cuma apaan tuh? Nggak ambil pusing aja sih, nggak ambil pusing, kayak nggak terlalu mikirin gue. Udah biasa aja ya kan, makan. Deh, gue ke dapur, biasa aja tuh, biasa. Besok-besokannya kakak gue ini minjem penghapusan sama tetangga. Sebelumnya kakak gue ngomong, nitip pesan lah ke gue, Ki, kalau ada Eka, namanya Eka, kalau ada Eka ngasih penghapusan, terima aja, kakak minjem gitu. Oh ya udah gitu. Lagi asik aja nonton TV di depan ya. Datang tuh Ekanya ngambil ngasih penghapus kan. Ngomong, Bang, nih kali ini mau pinjam penghapus. Oh iya. Pas gua mau ngambil penghapus itu ke Eka itu, kelihatan dong ke dapur nih, ke dapur ya. Itu kelihatannya kakak gua masuk kamar mandi. Oke. Ya, itu jelas tuh kelihatan masuk kamar mandi. Ya gue nggak tahu tadi pas kakak gue ditepesan nama gue, kakak gue kemana, gue nggak terlalu merhatiin karena fokus nonton TV kan. Iya. Gue terima penghapusan, oh deh makasih gitu. Karena yang gue tahu kakak gue masuk kamar mandi, gue samperin ke kakak gue, ngomong dari luar kamar mandi itu, gue bilang, Kak, ini penghapusan nih, Eka udah ngasih. Oh ya udah kasih, taruh aja di mesin jahit mama gitu. Nyokap gue ada mesin jahit di ruang tengah. Jadi dari kamar mandi itu gue jalan ke ruang tengah naruh penghapusan. Pas dari ruang tengah jalan ke depan mau balik nonton TV, itu kakak gue masuk dari pintu dari depan. pintu depan. Nah, gue gugup langsung nggak bisa ngomong karena kaget ngeliat kakak gue kok di luar ternyata masuk ke dalam rumah. Gue kaget, gemeteran karena baru pertama kali tuh yang keanehan kayak gitu di dalam rumah tuh. Yang kemarin cuma ngeliat sekilas-sekilas kan, ini langsung kaget kan, gue nangis. Gue ngomong sama kakak gue nangis kan. Itu siapa yang di kamar mandi siapa gitu. Kakak gue shock ngeliat gue kayak gitu kan, ketakutan banget kan. Kenapa gitu. Udah kita berdua nih nyamperin ke kamar mandi nih, buka pintu. Itu nggak ada orang. Gue di situ nangis, ditenangin sama kakak gue, kenapa ya. Gue ceritain lah sama kakak gue begitu kan. Udah nanti kita bicarain sama mama kan. Ya udah kita bicarain tuh ke nyokap kan.
makanya nggak ada yang beres nih di rumah ini, gini ya kan. Nyokap tuh selalu ngeredam aja, ngeredam, ya udah, banyak doa gitu. Ya nih yang namanya kayak gitu nggak mungkin nyakitin gitu. Ya udah, gue tenang aja gitu. Namanya umur segitu masih kejadian kayak itu udah berlalu aja gitu. Saat itu umur berapa bang kira-kira bang? 12 ada? 13? SMP kelas 2 itu. Oh 13-an berarti ya? Iya ya mungkin, iya lupa gue, iya 13 lah. Udah tuh singkat cerita besoknya itu beruntun. Kita tinggal situ, kalau nggak salah inget tuh sebulan itu beruntun tuh yang baru tinggal di situ. Jadi berselang berapa hari kejadian itu, gue lagi nih yang kena nih. Biasa gue makan sambil nonton TV, gue pengen naruh piring ke dapur. Ke dapur, ke belakang ya. Naruh piring ke dapur. Gue jalan, baru nyampe ruang tengah, mau ke arah dapur, itu melintas sosok putih, cewek, rambutnya berantakan, panjang. Dibilang jubah putih gitu, tapi putihnya putih kotor gitu. Oh iya, kusam-kusam gitu ya? Ya, putih kotor kayak kena tanah merah gitu. Dia nengok, dia ngeliatin gue. Ngeliatin gue tuh melotot, cuma agak senyum. Pertama kali ketemu gitu, gue yang megang piring nih gemeteran ya. Gemeteran, nggak bisa berlalu, pandangan gue ke dia tuh nggak bisa berlalu gitu. Nggak bisa buang muka gitu, nggak bisa. Jadi kepaku aja ngeliatin dia. Dia pun sambil ngeliatin, melotot, tembus ke kamar mandi. Tembus sap aja. Waduh, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tuh lemes sih, kaki tuh lemes. Masih berdiri di situ aja. Tapi gue ngucap gitu kan, gue beraniin diri naruh piring aja gitu kan, sambil ngeliat atas bawah, kiri kanan kan. Gue ceritain lagi ke nyokap. Lalu gue ceritain ke nyokap aneh-anehan gitu kan. Kata nyokap, ya gitu lagi, ngeredam aja. Nyokap ngeredam. Ya udah, nanti kalau ada rezeki kita pindah tempat yang lebih bagus. Oh ya udah. Selang berapa hari gue mimpi. Jadi gue tidur di ruang depan. Oh, di ruang TV? Iya, ruang TV. Jadi nyokap gue tidurnya di ruang tengah. Kamar itu cuma buat gudang aja. Gue nggak berani tidur di situ. Jadi gue tidur di ruang TV itu, mimpi ada anak kecil dari antara ruang tengah sama ruang depan, di ambang pintunya itu. Jadi ada ubinnya itu pecah, cuma pelur semen aja pecah. Jadi dibenerin tetap pecah aja gitu. Jadi mimpinya di situ itu berlobang, ada anak kecil, 2 anak kecil ngajak gua turun ke bawah. Lobang itu. Ayo main sini. Gue samperin, tapi nggak ada asal untuk ikut. Mereka langsung loncat aja ke lubang itu tuh. Loncat, gue kaget kan, wah apa itu yang di sana tuh apa gitu. Gue lihat di dalamnya itu sungai, kiri kanan hutan. Mereka berdua itu seneng aja mandi di situ, ayo turun, kata dia gitu. Gue bilang enggak. Yang gue pikir tuh naiknya gimana gitu. Udah, abis itu kebangun tidur. Bingung juga sih. Besoknya gue cerita sama tetangga. Ada tetangga tuh orang tua kayaknya, orang lama di situ ya kan. Gue sering manggil Pak E. Kayak mimpi apa, kata dia. Kayaknya Pak E tahu deh mimpi kayak gini. Mimpi kalau di situ tuh ada lubang, anak kecil ngajak main situ.
Dia senyum aja, kayaknya udah tahu aja gitu. Iya. Oh, di situ dulu sumur katanya, sumur tua katanya. Gue langsung, wah serem banget ya, dulu sumur gitu ya. Oh ya udah gitu aja. Gue cerita sama nyokap, sumur pantesan diuruk itu nggak nutup gitu, amblas terus. Amblas gitu. terus ya. Gue cerita sama nyokap kayak gitu. Oh ya udah kata nyokap. Nah selang berapa hari tuh gue gerah nih, mau tidur tuh gerah, nggak tenang lah. Udah jam 12 lewat tuh nggak bisa tidur, Cemas gitu ya. iya panas aja. Gue gue tidur pakai kelambu nih di depan karena banyak nyamuk kan. Gue keluar dari kelambu, ngambil air ke dispenser, kepergok di yang gue mimpi itu tuh di tempat yang ubin yang hancur-hancur itu ya kan. Ada sosok kecil lagi ngecongkel-congkel ancuran tanah itu. Itu nggak mimpi ya. Jadi gue ngeliat kaget gitu. Ya apa nih gitu. Apa dia nyongkel-nyongkel tanah itu? Karena gue kaget ngelihat dia juga kaget juga gitu. Dia sama-sama ngelihat gitu. Gue bingung kan, ini apaan nih kan? Dia kecil, tua, mukanya tua. Kepalanya di atasnya botak. Di sini ada rambut dikit-dikit nih. Putih. Iya kayaknya putih sih, nggak terlalu ingat juga. Karena nyokap gue tidur lampu dimatiin. Posisi dekat nyokap gue tidur itu. Iya, karena kan udah di dekat ruang tengah nih. Di situ dia nyongkel. Di ini kan bagian sekatnya pintunya ya? Iya. Untuk pembatas ke dapur ya? Pembatas ke ruang TV? Iya, pembatas antara ruang tengah sama ruang TV. Oke. Jadi di sininya nih dia. Posisinya dia dekat nyokap gue lagi tidur. Dia congkel-congkel, gue kaget nih, ya apaan nih kan. Gitu bentukannya, kecil. Dia pakai kayak popok putih gitu ya kan. Gue langsung, tapi di situ gue nggak takut, gue kejar, gue buka baju, pengen gue tangkap gitu, pengen gue tipluk gitu kan, dia lari nih kenceng, ke arah mana tuh, Bang? Iya ke arah kamar mandi. Jadi dia nggak buka pintu kamar mandi, itu pintu kamar mandi kebuka sendiri. Dia masuk ke kamar mandi, angin kenceng nih, kayak menghentikan gue ngejar dia gitu, langsung pintu ketutup, aja kenceng kan. Nyokap gue kaget kan, lagi tidur kan, berisik kayak nutup pintu. Gitu, bukannya pelan-pelan ya kan? Bilang, iya mah maaf gitu aja kan. Ya nggak gue ceritain juga sama nyokap gue lagi tidur kan. Gue di situ langsung cemas kan. Di situ baru takut karena angin nerpa ke gue tuh, gue langsung takut tuh. Gue langsung balik lagi aja tidur tuh. Tidur apaan tuh sampai kepikiran tuh apaan tuh. Kayak tuyul gitu kan modelannya. Itu jujur gue inget sama film lama Bang. Film zaman dulu Bayi Ajaib filmnya. Lu inget gak Bang? Tahu nggak lo film Bayi Ajaib? Ya nggak tahu dah. Kayak begitu juga. Kira-kira dia. Iya. Nah ya hampir kayak gini nih. Betul. Tapi dia rambutnya dikit. Nah itu ceritanya tentang hantu dari negeri seberang lah, hantu dari Belanda atau mana gitu. Ya. Gue rasa orang-orang bikin film itu dari cerita orang yang pernah lihat kayaknya. Bisa jadi. Iya. Lanjut Bang. Jadi di situ gue ketakutan tuh kan. Udah besok-besoknya gue cerita lagi tuh nyokap kan. Gue cerita nyokap, kata nyokap masa sih gitu. Nyokap mulai peduli. Nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Oh ya udahlah nggak gitu. Masa sih gitu kan. Karena udah terlalu sering. Itu masih dalam kurun waktu 1 bulan itu Bang. Iya itu berentet tuh. Berentet. Gue ceritain ke nyokap, udahlah. Nggak ada yang kayak gitu-gituan. Tapi dari raut muka nyokap tuh kelihatan cemasnya juga ya. Karena kenapa gue yang kena terus gitu. Kakak gue malah enggak. Paling kata dia ngelihat sekilas-kilas lewat kayak dari dapur kamar mandi gitu. Besok-besokannya selang 3 hari atau 4 hari gitu kan. Nyokap gue tidur kan. Dicipratin air. Berasa kayak lagi tidur dicipratin air mukanya. Padahal nyokap gue tidur di kelambu.
pakai kelambu. Berasa dicipratin air, nyokap gue kebangun ya, kebangun kayak bingung ini air dari mana gitu. Dia ngelihat antara ruang tengah ke kamar. Kamar kebetulan lampu selalu dihidupin kan, pintunya dibuka. Jadi lampunya ini agak biasnya masuk ke ruang tengah. Nyokap gue tidur matiin lampu. Jadi ngelihat kayak gue, nyokap gue ngelihat kayak gue wujud hitam tapi pakai baju hitam semua serba hitam gitu. Membelakangi nyokap gue di situ, nyender di ambang gitu. Oh, ambang antara kamar sama ruang tengah. Karena dia membelakangi lampu juga ya kan. Jadi hitam aja itu yang kelihatan sama nyokap kan. Nyokap Ki ngomong Ki gitu. Tangan gue kan Ki gak nyaut. Ki penasaran nyokap ambil kacamata buka kelambunya mau nengok gini mau keluar gitu ngeliat udah nggak ada. Gila, pas banget pas begini udah iya ada. Udah nggak ada, cepet banget. Nyokap gue bingung kan, Ki panggil Ki, sampein ke kamar mandi kan Ki. Udah nyokap gue lanjut tidur aja gitu. Posisi lu di mana saat itu, Bang? Gue lagi tidur Di Loh TV? iya. Nyokap gue cerita begitu. Besok-besokan nyokap gue cerita, Ki semalam nyender kayak berdiri di situ nggak? Enggak kan? Wah langsung kayak muka nyokap cemas kan? Gue kepo kan, emang mama ngeliatin apa gitu? Diceritain sama nyokap kayak gitu kan? Tuh kan, mama sih nggak percaya gitu kan? Apa ngecek? Iya sih. Ya udah sabar aja, nanti kita ada rezeki pindah gitu. Ya udah kan. Udah cukup lama gue nyokap nih. Jadi itu masih jam-jam 10 malam. Jam 10 malam kita udah beres-beres kasur tuh mau tidur. Karena emang nyokap nyuruhnya tidur jam-jam gitu tuh. Kasur gue udah beres di depan. Nyokap gue lagi masang kelambu lah buat tidur dia. Jadi gimana ya? Dari kamar itu karena gue ngomong sama nyokap sering ngeliat sekelebat lewat-lewat gitu, dibikin tirai sama nyokap. Antara ruang depan, tengah ke dapur itu dibikin tirai. Jadi nyokap gue di ruang tengah ini lagi beresin kasur, tirai dari kamar ini keangkat. Oh, kayak ada yang keluar dari dalam. Iya. Angkat, berbentuk muka. Gila. Nyokap gue kabur langsung ke depan. Gue lagi pengen tidur tuh, langsung masuk ke kelambu gue. Langsung gemeteran. Mama kenapa? Nggak bisa ngomong nyokap gue di situ. Nggak bisa ngomong kan. Langsung kayak shock banget ya. Kelihatan nyokap lagi shock banget ya kan. Udah kita ambil minum, kita tanya ya kan. Habis dia tenang kita tanya kenapa. Diceritain sama dia tuh. Dia ngeliat yang kayak gitu. Wah, kita jadi takut juga kan, kata nyokap ngomongnya gitu jadi takut. Akhirnya kita tidur bertiga tuh. Kakak juga masuk situ. Iya. Langsung tidur bertiga di situ. Udah habis itu karena gue waktu SMP masuk siang, kakak gue nggak mau sendiri di rumah, nongkrong mulu dia di luar. Jadi rumah itu kosong aja gitu. Nyokap kerja pagi pulang malam gitu. SMP pulang, gue pulang maghrib gitu. Jadi nggak terlalu di masa itu gue nggak banyak di rumah lah, karena banyak tugas di sekolah ya kan. Nah nyokap gue ini ngelihat kayak cicak gede. Jadi nyokap bilang ke Pak, mungkin ada 1 meteran. Segini iya, cicaknya? 1 meter. Jadi nyokap ngomong sama gue kan, gue pulang sekolah, nyokap ngomong, Ki, di kamar mandi gitu deh, ada cicak gede banget gitu. Masa sih, kaget kan? Masa sih mah? Iya cicak gede banget. Ciri-cirinya gimana ya?
Kepalanya gede, segenggaman ini nih kepalanya. Badannya segini, buntutnya segini. Itu mah bukan cicak, gue bilang gitu kan. Bukan cicak. Biawak gitu. Iya. Gimana sih bentuknya? Agak tutul-tutul, matanya keluar gitu. Wah, kayak toke gitu, pikiran tuh kayak toke ya. Toke, jangan-jangan toke. Masa ini sebesar itu kan? Ya kita orang awam ngeliat gitu nggak pernah ya kan? Udah kata nyokap, hati-hati kalau ke kamar mandi, lihat-lihat atas-atas kan. Kadang dia ada di atas gitu. Ada tuh mah, ngomong gitu, gue balikin lagi kan. Nyokap sering ngomong nggak ada itu, gue balikin lagi nggak ada itu mah. Oh ya udah. Udah berselang berapa hari gitu, gue ngeliat toke itu. Jadi gue lagi kencing, lagi libur tuh nggak salah, libur sekolah. Kencing, itu mau maghrib juga sih, mau maghrib. Dia ngedengkur gitu, ngedengkur, kerap gitu. Gue nyari sumber suaranya di mana gitu. Gue liat, pas banget di atas kepala gue. Pas nih, gede. Sesuai kayak diceritain nyokap, segede itu. Kabur gue langsung. Kabur kan. Gue cerita tuh ke tetangga. Cerita apa? Ini ngeliat toke gede banget gitu. Kayak tetangga itu biasa aja sih, nggak ada kaget-kagetnya. Katanya udah biasa itu, tapi jangan ditangkap katanya. Udah lama itu di pohon. Jadi tarik lagi belakang nih, rumah gue di belakangnya pohon. Ada pohon dalam rumah? Enggak, di belakang kamar mandi. Oke. Ya, di belakang kamar mandi itu pohon kejepit antara bangunan. Oh. Iya, karena padat penduduk kan situ. Pohonnya kejepit. Itu pohon gede. Gede banget. Pohonnya itu ngepayungi berapa rumah. Saking besarnya kan. Tapi posisi batangnya pas di belakang kamar mandi gue. Nah, mungkin toke itu sering main di kamar mandi karena dekat pohon itu ya kan. Ya udah gue ngomong sama Pak itu, kata dia udah biasa tuh di pohon itu udah lama gitu. Ya masuk akal juga sih, ada binatang gitu, ada pohon besar kayak gitu ya. Ya udah gitu. Udah, singkat cerita, lama nggak ngeliat, mungkin karena gue jarang di rumah ya kan, jarang di rumah. Ini gue udah mau masuk STM nih. STM. Oh berarti udah berapa tahun tuh? Lo tinggal di rumah itu berarti udah jalan 2 tahun ya? Iya. Katanya kelas 2 SMP ya? Iya. Jadi agak lama tuh gue cuma ya biasa ngeliat sekilas-sekilas aja gitu. Nggak nyata kayak biasanya. Karena jarang di rumah. Gue beraniin diri pindah tidur ke kamar. Oh udah nggak jadi gudang ya? Iya. Karena gue ngerasa udah cukup besar lah. Ya untuk tidur di kamar gitu ya kan. Udah kakak gue udah mau kuliah dan dia lebih milih ngekos nyari aman dia. Udah tuh, jadi gue berdua doang sama nyokap tuh, berdua. Gue udah beresin kamar, agak udaranya tuh adem banget sih kamar itu, beda sama yang gue tidur di depan TV itu. Jadi gimana ya, dia bilang bener-bener bawaannya pengen tidur aja gitu. Adem banget, sunyi. Mantep nih buat tidur sini, gue bilang kan. Udah gue beresin. Hari pertama gue tidur di situ. Pintu kamarnya emang nggak bisa dikunci. Jadi pintu triplek biasa lah. Oh, oke. Iya, triplek biasa. Memang nggak ada slot untuk kuncinya. Entah itu ketiup angin dari kamar mandi. Jadi kamar mandi itu gentengnya jebol. Langsung pemandangannya pohon. Makanya masuk akal kalau ada cicak gede masuk ya. Iya. Masuk akal juga kalau ada angin masuk. Ya. Jadi pas malam pertama gue tidur di kamar itu, pintu kamar itu agak kebuka tutup. Angkat, tutup. Gue cemas tuh di situ, cemas. Nggak bisa tidur lagi kayak gitu kan. Gimana mau tidur, agak bunyi deg gitu terus kan. Kebetulan gue punya gitar. Itu kayak kepetik. Senar 4 kok nggak salah tuh. Tang, ya kan. Gue kaget tuh di situ. Kayak ada yang mungkin
gue positif aja gitu. Mungkin ada yang jatuh dari atas kena senar gitu. Bisa masuk. Iya. Makin parno tuh di situ. Meskipun kita pikiran positif, tapi makin parno tuh. Udah gue lanjut tidur aja tuh. Kayak ketakutan gitu gue tidur. Selang berapa minggu, berapa gitu, gue udah mulai agak nggak betah tuh buat tidur di kamar, apa tidur di depan lagi gitu ya kan. Walaupun sejuk di kamar itu ya. Iya. Nah, jadi kebetulan hari itu gue udah mulai begadang nongkrong gitu waktu STM. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Kelas 1 STM, begadang-begadang nongkrong. Gue pulang malam. Biasa kalau pulang ya cuci kaki, cuci tangan ya kan, cuci muka, sikat gigi. Jadi gue mau masuk kamar mandi itu, gue buka kamar mandi, itu sosok gede kelihatan di WC. Dia kayak jongkok gitu di WC. Tapi jongkoknya dia itu setinggi gue berdiri. Gue kaget tuh di situ. Astagfirullahaladzim, ngeliat. Jadi gue kepaku ngeliatnya. Dia sambil dia juga ngeliatin gue gitu. Wah, wujudnya itu gede, berbulu, taringnya calingin ini. Oh, oke. Ya, caling. Tangannya besar, kukunya panjang-panjang, hitam. Matanya ini merah banget. Matanya itu nyala, kayak bara gitu nyala. Sambil ngeliatin gue. Gue ngucap-ngucap, gue tutup tuh pintu kamar mandi, sambil gemeteran gue. Apaan tuh? Gue di situ nggak bisa gerakin kaki sama sekali buat pergi kan. Gue tetap di situ berapa menitan lah di situ. Gue tungguin gitu sampai gue beraniin diri. Gue buka lagi pintu kamar mandi, ternyata udah nggak ada. Tapi gayung kamar mandi tuh goyang-goyang terus tuh. Udah gue beraniin diri aja tuh, buru-buru tuh cuci muka kan. Gue cerita tuh sama nyokap tuh, wujud yang kayak gitu. Kata nyokap, wah itu nggak bener sih, kata nyokap. Jangan ngarang cerita gitu. Bener, gue bilang. Bener, demi Allah ngeliat kayak gituan, gue bilang. Kata nyokap, wah, kayaknya udah nggak beres sih kan. Ya balik lagi nyokap selalu bilang, ya nanti ada rezeki kita pindah gitu ya. Gue di situ kepikiran banget tuh, gue cerita ke teman-teman, ke tetangga, gue ngeliat kayak gini, gue ngeliat kayak gitu ya. Sampai teman-teman sama yang nggak percaya ngomong, halu lo Ki gitu kan, halu lo Ki. Ya betul, gue ngeliat kayak gitu ya. Akhirnya suatu hari agak jeda lama sih di situ. Gue tidur di kamar, kayak ada yang geser. Apanya tuh? Pundak gue. Oh. Jadi kasur gue itu untuk kasur satu orang. Ya nggak salah kalau gue tidur di tengah. Jadi gue tidur di tengah, kebetulan miring ngadep ke tembok. Jadi berasa kayak ada yang nepok bahu gue, suruh geser. Oh, okay. Gitu. Tapi di situ kenapa pikiran gue tuh nggak feeling itu nyokap gue gitu. Kalau nyokap gue pasti ngomong, Ki misi gitu, permisi apa gitu pasti ngomong. Walaupun gue lagi tidur mungkin kan. Gue nurut aja lagi. Gue geser, cuma gue ngerasa di situ merinding semerinding-merindingnya. Merindingnya, gue nggak berani ngeliat. Berarti ini di kamar apa? Iya, di kamar itu. Gue nggak berani ngeliat tuh, gue selimutan aja tuh, berasa orang rebahan di samping gue. Ya karena kasur untuk satu orang ya, ditidurin dua orang ya pasti berasa sesak lah. Nempel lah. Iya, nempel.
Terus ada yang rebahan di samping kita, berasa banget gitu. Gue ketakutan, nggak bisa tidur tuh. Gue beraniin diri aja gitu untuk sekitar ngelihat begitu, ngelihat nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa di situ. Wah, gue saking ketakutannya, gue coba untuk tidur aja lah, tidur. Nah, besok-besoknya gue cerita lagi ke nyokap, masa iya kalau selama ini kita lihat hantu gitu, mungkin ya kan. Tapi kalau untuk nyentuh, kayaknya nggak masuk akal kata nyokap ya kan, nggak masuk akal ya kan. Demi Allah gue bilang gitu, demi Allah mah, masa iya nggak percaya, masa anak sendiri bilang gila ya. Udah lama tuh yang kayak gitu kan, selang berapa bulan atau gitu, gue sering ngajak teman-teman gue main ke rumah. Karena gue sendiri kan, kalau pulang sekolah sendiri di rumah. Takut juga kalau sendiri. Jadi sengaja gue undang temen gue mainnya ke rumah gue gitu. Biar rame aja gitu. Temen gue, enak ya rumah lo adem gitu kan. Jadi sering main di kamar. Main di kamar, denger lagu nih. Denger lagu. Temen-temen gue ngeliatnya, adem ya kamar lo ya gitu. Iya. Kita lagi denger lagu tuh, lagunya keganti sendiri. Lagunya keganti sendiri. Jadi gue sama temen gue salah-salahan tuh. Posisi remote memang di atas meja belajar. Lu ganti ya lagunya ya? Enggak. Masa kata. Ya. Error kali ini remote-nya gitu kan. Kita buka remote-nya. Kita buka tuh baterainya. Kita taruh remote-nya. Dengar lagu lagi. Dengar lagu. Mungkin agak kekerasan lagunya. Berisik mungkin ya. Pindah ke lagu melo. Lagu pelan. Kebetulan MP3-nya ini kompilasi. Jadi ada yang keras, ada yang melo kan. Jadi pindah ke lagu melo. Langsung gue sama temen gue lihat-lihatan. Pindah lagi lagunya. CD-nya kali, katanya temen gue, iya kali ya CD-nya ya kan. Udah, kita nggak parno aja gitu, biasa aja. Kata. Berdua ya kan? Iya, biasa aja. Udah lah kita keluar lah, beli rokok ya kan. Ya udah beli rokok ke warung. Sambil cerita, iya, gue ngomong sama temen gue, iya, kamar gue agak aneh kayak gitu. Masa sih kata dia gitu kan, agak aneh. Dia balik tuh ke kamar habis dari warung, balik ke kamar. Nggak kita bahas lagi tuh yang tentang lagu keganti-ganti itu. Nongkrong di kamar ambil ngerokok. Jadi temen gue kayak gabut ngelihat di pintu kamar gue tuh ada keramik kecil. Keramiknya itu ukuran 15x15 lah. Oh, oke. Ya. Ubin kamar itu cuma pelur semen aja. Tapi keramiknya cuma satu di ujung pintu. Di sudut pintu. Jadi temen gue kayak gabut gitu nanya kan, kamar lu ubinnya bukan di keramikin semua, malah satu aja di ujung pintu gitu. Lah gue kaget kan, nggak pernah kepikiran ke situ. Masa iya sih? Iya tuh, oh iya juga ya. Gitu. Apaan sih ini dikeramikin gitu? Nggak sekalian aja semuanya kan? Oh iya kita lihat kan, kita lihat. Jadi kebetulan keramiknya ini pinggirannya ada yang bolong, kopong. Sampai kita masukin obeng ke dalam aja, habis tuh obeng masuk. Oke. Nah, bolong ya? Iya, kita ketok pakai tangan aja kopong. Punya ide yang gila sama temen, kita pecahin aja, kita congkel, kita pecahin gitu. Kita coba congkel nih pakai obeng. Obeng tebel, yang batangnya mungkin hampir sekelingking nih tebal. Tuh tusuk obeng, kita jangan obengnya bengkok. Sambil kita lihat-lihatan tuh, anjing kuat banget ini kan, kuat banget. Kok bisa gini? Ambil martil ambil martil gitu. Ambil martil kan, kita ketok nih, gue ngetok nih, kenceng. Wah berapa kali gitu, nggak pecah dong, nggak pecah. Kurang kenceng loh sini gue yang mukul kata temen gue kan. Kenceng, jedor, nggak pecah-pecah. Di situ langsung merinding
langsung merinding, kita nongkrong di luar aja. Wah, ayo kita nongkrong keluar. Udah kabur gue keluar tuh. Sampai mikir mulu tuh gue deh, itu apaan tuh ya kan? Dalamnya kok bisa kebal begitu itu keramiknya ya kan? Udah nggak kita pikirin tuh. Habis momen itu aja gitu. Gue pulang ke rumah, gue ngeliat keramik itu udah biasa aja gitu. Udah, tingkat cerita kayak biasa teman-teman gue main ke rumah. Kali ini agak rame kan. Agak rame. Kita nongkrong di ruang tengah, ruang depan di dekat TV. Nongkrong. Jadi teman gue dari luar, jadi rumah gue tuh di pinggir gang. Jadi temen gue naik motor langsung berhenti depan pintu. Ya, wih rame nih kayak kan ngomong gitu. Iya nih mampir dong gitu. Masuk kan, suruh masuk ya. Nggak tahu kenapa ekspresi dia tuh langsung berubah disuruh masuk. Masuk dong ya. Yang tadi dia bilang, wih rame nih gitu kan. Udah masuk aja gitu. Ekspresi muka dia langsung berubah. Enggak deh Ki, gue langsung pulang aja kata dia gitu. Lain kali aja gue mampir gitu. Cabut dia. Tapi dalam ekspresi mukanya itu berubah, kayak ketakutan. Dia dari antusias jadi ketakutan gitu ya? Iya, takut. Cabut deh. Gue penasaran kok temen gue ekspresinya beda gitu. Dia ngelihat apa gitu, nggak apa. Berapa hari tuh gue cariin tuh dia tuh, ketemu. Gue tanya kan, lu kenapa kemarin disuruh mampir nggak mau ya? Ini Ki, gue nggak enak sama nyokap lu katanya. Kayak melototin gue gitu dari ruang tengah. Gue di situ langsung kaget ya. Nyokap gue kerja waktu itu. Nyokap gue mah kalau kerja pulang malam gitu. Nah yang lu lihat siapa gitu? Wah, kita sampai masa sih kata, demi apa lu katanya. Ya, nyokap gue tuh kerja gitu. Langsung wah serem Ki bentukannya ya. Iya sih nyokap lu nggak kayak gitu kata dia. Tapi wujudnya kayak nyokap lu kata dia. Tapi dia melototin itu nggak kayak nyokap lu melototnya gitu. Langsung wah udah lu nggak usah main ke rumah gue deh. Takutnya lu diincer gue bilang gitu kan. Entah kenapa ya kan. Deh selang beberapa bulan sering main temen di rumah kan. Jadi kebetulan temen gue sahabat gue sendiri sih. Sering main di situ kebetulan bawa ceweknya dia. Tadinya kita nonton TV bareng, nonton film segala macam kan. Itu dia ngomong Ki, gue anterin cewek gue ke kamar mandi. Oh ya udah anterin aja gue bilang, anterin aja udah. Pas dia anterin ke kamar mandi, kok lama gitu kan? Gue sambil nonton TV itu, kok lama banget nih orang baliknya ya kan? Gue samperin gitu, gue lihat kamar mandi pintunya kebuka, tapi kamar gue ketutup pintunya. Gue langsung sialan nih orang gue. Udah gue tungguin aja kan, gue maklumin aja lah. Pas dia keluar kan, gue betein aja lah, katanya Ki gue anterin cewek gue pulang dulu ya. Oh ya udah anterin aja gue. Balik lagi nggak lu? Iya ntar gue balik lagi kata dia. Ya udah gue. Udah dianterin ceweknya pulang, datang lagi tuh di situ. Datang lagi, pas dia baru datang, gue itu kayak dia datang lagi. Gue cabut ke kamar, nggak tahu bawaan gue tuh ngantuk kayak pengen tidur siang gitu. Gue ke kamar, gue tinggalin dia di ruang TV gitu. Gue ke kamar, gue tidur. Dia nyamperin, temen gue ngikutin gue, rebahan juga di samping gue di kamar sambil denger lagu kan. Gue ngerasa dia rebahan di samping gue bangun, kayak ngindar loh gue. Kayak ngindar, ya wajar lah gue bete. Iya dong, nggak minta izin. Iya, wajar gue bete. Gue ngindarin dia, gue pergi ke depan nonton TV lagi.
Tapi kayaknya temen gue itu ketiduran sih, ketiduran. Ya udah, pas gue nonton TV itu selang 5 menitan dah. Habis gue tinggal dia ke depan, dia teriak kenceng banget kayak orang disiksa, kenceng. Wah, teriak. Dia keluar dari kamar, banting pintu, kabur ke depan, langsung pakai sepatu. Lu kenapa, gue bilang kan? Lu kenapa lu? Gitu, kacau kata dia, kacau, kamar lu kacau kata dia. Kenapa? Mukanya bener-bener merah lah, mukanya merah kayak orang takutan sampai air matanya agak keluar gitu kan. Gue ngeliatnya, lu tuh, gue nggak terlalu peduli juga sama temen gue gitu. Lu kenapa gitu? Kayak orang ketakutan, udahlah gitu ya kan. Udah dicabut tuh, cabut. Gue mikir, ini orang kenapa gitu. Tapi feeling gue kayaknya dia diganggu di kamar. Udah berapa hari tuh gue cari tuh dia tuh, gue tanya kan, cuy lu kenapa lu kemarin gitu? Apa? Sorry ya Ki, katanya sorry kan. Gue memakai kamar lo yang nggak benar kata dia, untuk yang hal-hal yang nggak benar katanya. Emang kenapa lu? Gue ditindihin kuntilanak gitu. Ditindihin? Iya kan? Di mana lu ditindihin? Gue lagi tidur katanya. Itu sosok cewek duduk di dadanya dia. Duduk di dadanya dia sambil nyekek dia tuh. Sambil nyekek dia. Rambutnya si cewek itu tuh nutupin mata dia. Sambil ketawa-ketawa. Gitu ketawa-tawa gitu. Dia cerita kayak gitu. Gue langsung kaget kan. Masa iya sekejam itu, gue bilang kan. Iya Ki, gue digituin Ki. Astaga, gue bilang. Demi dia minta maaf lo, gue bilang. Minta maaf lo ke rumah gue. Ya Ki, nanti aja deh, gue belum berani lagi ke rumah lo katanya. Gue langsung, wah kacau nih. Udah tuh. Udah gak berani lagi deh main ke rumah. Gak berani lagi. Gue udah jarang sih ngeliat gitu ya kan. Jarang ngerasain gitu. Ini imbasnya malah ke teman-teman, ke nyokap. Gue malah jarang gitu. Gue tidur di kamar tuh kayak udah biasa aja gitu. Udah biasa dengar yang bunyi-bunyi apa kayak udah tenang aja. Kayak ngerasa gue tuh kayak udah nyatu. Iya, ngerasa udah nyatu aja. Terus gue pada hari itu gue nginep di rumah temen gue. Nggak pulang. Nyokap gue ternyata tidur di kamar gue. Ini menurut cerita nyokap gue. Selama gue nggak pulang itu dia tidur di kamar gue karena nggak enak badan kata dia. Mau tidur di atas kasur. Oh ya udah. Terus dia cerita kalau ternyata dia tidur tuh digeser juga. Terus dia ingat apa cerita gue kayak gitu. Dia ikutin aja gitu. Terus dia nyokap gue cerita, iya ternyata benar ya tidur di kamar tuh kayak ada jam-jam tertentunya tuh minta geseran, minta rebahan juga di situ. Nyokap gue ya cerita begitu, ketakutan juga. Gue cuma senyum aja tuh kan, baru percaya kan ada setan yang bisa nyentuh. Ada sosok jalan tapi sambil joget. Jadi sosoknya itu ibu-ibu berkebaya. Lo mati kenapa? Gue bilang kan, mati kenapa? Ya gue bicara sendiri, wujudnya nggak ada gitu. Cuma dia ngasih clue-clue aja.